Sebelum itu kita berdoa dulu ya. Lipat tangannya, tutup mata, Ica akan berdoa. Tuhan Yesus, kami mau mulai ibadah sekolah minggu ini. Tuhan berkati dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Amin. Sekarang kita akan menyanyikan lagu dari Terbit Matahari Sampai Masuknya. Terbit matahari pagi-pagi sampai pada masuknya sore-sore. Biarlah nama Tuhan dipuji. Dari terbit matahari pagi-pagi sampai pada masuknya sore-sore. Biarlah nama Tuhan dipuji. Puji Tuhan, puji Tuhan. Terbit matahari pagi-pagi sampai pada masuk sore-sore. Biarlah nama Tuhan dipuji. Terbit matahari pagi-pagi sampai pada masuknya sore-sore. Biarlah nama Tuhan dipuji. Terbit matahari pagi-pagi sampai pada masuknya sore-sore. Biarlah nama Tuhan dipuji. Puji Tuhan, puji Tuhan. Terbit matahari pagi-pagi sampai pada masuk sore-sore. Biarlah nama Tuhan dipuji. Sekarang kita akan menyanyikan lagu Aku Laskar Kristus. Saya bukan pasukan berjalan, pasukan berkuda, pasukan menembak. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya Laskar Kristus. Saya bukan pasukan berjalan, pasukan berkuda, pasukan menembak. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya Laskar Kristus. Saya Laskar Kristus, Syakra, yes. Saya Laskar Kristus, Syakra, yes. Kan pasukan berjalan, pasukan berkuda, pasukan menembak. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya Laskar Kristus. Saya bukan pasukan berjalan, pasukan berkuda, pasukan menembak. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya Laskar Kristus. Saya bukan pasukan berjalan, pasukan berkuda, pasukan menembak. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya Laskar Kristus. Kristus, ya, ayo. Sekarang kita akan mendengarkan firman Tuhan. Sebelum itu kita akan menyanyikan lagu Firman Tuhanku dengar.
hatiku. Ku ingin bertumbuh subur dan berbuah lebat. Yesus, tolong padaku. Firman Tuhanku dengar. Ku tanam di hatiku. Ku ingin bertumbuh subur dan berbuah lebat. Yesus, tolong padaku. Bertumbuh dengar. Ku tanam di hatiku. Ku ingin bertumbuh subur dan berbuah lebat. Yesus, tolong padaku. Ku ingin bertumbuh subur dan berbuah lebat. Yesus, tolong padaku. Sekarang kita akan berdoa. Lipat tangannya, tutup mata, Cece akan berdoa. Tuhan Yesus, kami sudah selesai pujian. Sekarang kami mau mendengarkan firman-Mu. Tuhan berkati supaya kami dapat mendengarkan dengan baik dan melakukannya dalam kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Amin. Kita kan sudah pujian-pujian. Sekarang kita akan mendengarkan firman Tuhan tentang apa? Naaman sakit kusta. Oke, kita akan mendengarkan firman Tuhan. Kakak Linda mau cerita nih. Ada seorang panglima di kerajaan Aram. Dia namanya siapa? Ada yang tahu? Ada Aaron. Siapa? Naaman. Dia itu panglima perang. Jadi biasa kalau perang-perang gitu, dia yang memimpin pasukan. Tapi sayangnya dia itu menderita satu penyakit. Penyakit Kusta. Adik-adik udah dengar judulnya kan? Naaman sakit kusta. Dia menjadi prajurit, tetapi dia punya penyakit kusta. Nah, sampai saat itu nggak ada satu orang pun yang bisa menyembuhkan sakit kustanya Naaman. Tapi nih ada satu anak kecil, dia itu menjadi pelayan di istana. Dia menjadi pelayan dari istrinya Naaman. Nah, ini Naaman, dia sakit kusta nih. Tuh borok-borok, luka-luka, gatal, sampai muncul benjolan-benjolan tuh di mukanya Naaman. Dan ini anak kecil ini, dia menceritakan bahwa ada nabi di Israel yang bisa menyembuhkan sakit kusta dari Naaman. Dia menceritakan ke istri Naaman. Nah, setelah itu Naaman pergi kepada raja untuk memohon izin kepada raja supaya Naaman bisa pergi ke Israel. Nah, sesampainya dia di Israel, dia menemui Nabi Elisa. Dia dengan kudanya ke Israel. Kuduk gitu. Dia sampai ke Israel dan mau bertemu dengan Nabi Elisa. Adik-adik tahu nggak apa yang Nabi Elisa suruh supaya
Naaman bisa sembuh dari sakit kustanya? Tahu Aaron. Apa? Disuruh mandi ke sungai. Sungai apa namanya? Yordan. Sungai Yordan. Naaman disuruh oleh Nabi Elisa supaya pergi ke Sungai Yordan. Kamu mandi sebanyak 7 kali. 7 kali di Sungai Yordan. Nah, Naaman itu kesal sekali karena apa? Karena dia mengatakan kepada Nabi Elisa, apakah tidak ada sungai di negeriku yang lebih bersih dari Sungai Yordan supaya saya bisa mandi? Tetapi prajuritnya mengingatkannya supaya dia bisa melakukan hal yang disuruh oleh Nabi Elisa untuk pergi mandi ke Sungai Yordan. Nah, dia masih sakit kusta nih. Dengan kesal dia pergi ke Sungai Yordan. Dan apa yang adik-adik tahu? Setelah dia mandi di Sungai Yordan sebanyak 7 kali, dia mengalami kesembuhan. Jadi Naaman sembuh dari sakit kustanya. Wow, luar biasa. Ada yang pernah sakit terus mandi di sungai sembuh? Enggak kan? Kita lihat ini cerita Naaman. Dia sakit kusta, gatal badannya sampai timbul benjolan-benjolan di badannya. Nah, dia sembuh setelah mandi di Sungai Yordan. Apakah sungai itu penuh kuasa? Enggak. Terus siapa yang menyembuhkan Naaman? Tahu Aaron. Siapa? Tuhan Yesus. Tuhan Yesus luar biasa. Dia memakai Nabi Elisa untuk memerintahkan siapa? Naaman untuk mandi di Sungai Yordan. Ketika Naaman sembuh, apa yang Naaman lakukan? Ia kembali kepada Nabi Elisa. Terus dia mengangkat tangannya. Dan berkata, nih, sekarang aku percaya bahwa tidak ada Allah lain selain Allah yang ada di Israel. Jadi dia kembali menghadap Nabi Elisa dan dia menyatakan bahwa dia akan menyembah Allah yang benar, yang berkuasa menyembuhkan dia. Oke. Sampai sini dulu ya ceritanya. Besok kita akan mendengarkan cerita yang lain. Sebelum itu kita akan berdoa dulu, lipat tangannya. Kita akan menutup sekolah minggu ini. Sebelum itu kita berdoa dulu, lipat tangan, tutup mata. Kakak Linda akan berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur kami sudah selesai mendengarkan firman-Mu. Ajar kami, anak-anak-Mu, untuk melakukan kebenaran firman-Mu Tuhan. Ajar kami untuk taat, mau setia menyembah kepada Allah yang benar, yaitu Allah yang berkuasa menyembuhkan, memelihara kami, adik-adik sampai hari ini. Terima kasih, kami bersyukur. Kami mengakhiri persekutuan sekolah minggu kami di hari ini. Kami menyerahkan di dalam tangan-Mu Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Dan teman-teman, Tuhan memberkati. Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa minggu depan.